selamat pagi. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Senang kembali karena dapat bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan melalui media yang kita pergunakan selama ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami memasuki minggu yang ketiga. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan kami menjalani hari lepas hari di tengah-tengah kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur untuk bertumbuh dan berbuah firman-Mu yang kami dengarkan setiap harinya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, biarlah pagi hari ini kita masih terus diberi kesehatan, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, terlebih dengan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan untuk firman-Nya yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 21 dan ayat 22. Markus pasal 10 ayat 21 dan ayat ke-22. Demikian firman Tuhan bagi kita sekaliannya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikian firman Tuhan. Pada awalnya orang muda ini sungguh-sungguh mencari Yesus dan bertanya kepadanya. Dia berlari-lari mendapatkan Yesus sambil berteluk di hadapannya. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Inilah awal dialog Yesus dengan pemuda yang kaya ini. Namun akhirnya dia pergi dengan sedih karena pesan Yesus, permintaan Yesus sangat sukar dia lakukan dalam kehidupannya. Padahal dia ingin memperoleh hidup yang kekal itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, hari Minggu kemarin kita masih diingatkan oleh firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Jauhilah ketamakan, jauhilah kerakusan, jauhilah loba. Pemuda yang kaya ini sangat sulit untuk terlepas, atau dalam arti berkorban, memberikan kekayaannya, meninggalkan kekayaannya untuk mengikuti Yesus. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, apa gunanya kita memiliki harta melimpah dalam dunia ini? Kita memiliki semuanya dalam kehidupan kita, namun kita kehilangan nyawa.
kehilangan hidup yang kekal itu. Firman Tuhan ini ingin membawa kita, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, biarlah harta yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini membawa kita semakin dekat kepada Allah, membawa kita semakin peduli kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sudahkah kita pernah melakukan pengorbanan di dalam kehidupan kita ini sehingga kita tidak memiliki sejumlah uang di dompet kita? Apakah kita pernah melakukan pengorbanan sedemikian rupa untuk membantu orang-orang yang sedang berkekurangan? Apakah kita mempergunakan harta milik kita untuk pelayanan-pelayanan pekabaran Injil, memberangkatkan misionaris, memberangkatkan pekabar-pekabar Injil di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah dunia ini? Apakah kita pernah membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui harta milik yang kita peroleh? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, Yesus melihat potensi yang ada di dalam pemimpin muda yang jujur ini. Yesus kemudian memasuki inti dari permasalahan pemimpin muda itu, yakni keterikatannya pada harta kekayaannya dan bukan pada Allah. Inilah letak kekurangan yang harus diperbaiki, dikoreksi dalam pemimpin muda yang kaya ini. Terikat oleh harta milik yang ada padanya. Mungkin kita juga selama ini memiliki keterikatan dan hidup kita terikat oleh harta milik yang kita peroleh. Mari kita melepaskan itu untuk melihat apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, nyawa kita, kehidupan kita tidak bergantung kepada harta milik yang kita punyai. Selamat merenungkan firman Tuhan ini agar kita dikoreksi, diperbaiki. Dan ketika kita sudah mampu berkorban, memberikan apa yang diperlukan oleh kerajaan Allah dalam pekerjaan-pekerjaannya, termasuk di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah gereja saudara-saudara, di tengah-tengah dunia pelayanan saudara-saudara. Perhatikanlah apa yang diperlukan di sekeliling kita. Perhatikanlah apa yang diperlukan oleh gerejamu, tempatmu bertumbuh mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun pengorbanan yang kita berikan ke tengah-tengah kerajaan Tuhan, semuanya dihitung, dinilai, diperhatikan oleh Tuhan sedemikian telitinya. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Pemimpin muda yang kaya ini harus menyingkirkan halangannya, yaitu kasihnya akan uang, keterikatannya akan uang, harta miliknya. Perbuatan baik tidak akan membuat seseorang memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal diperoleh dengan menjadi percaya dan serupa dengan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang datang dalam hidup dan kehidupan kita. Selamat melepaskan diri dari keterikatan. Selamat berkorban dalam kehidupan ini. Pergunakanlah hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini
kami mendapatkan benih firman Tuhan untuk kami lakukan, agar hidup kami tidak terikat oleh harta milik apapun yang kami dapatkan di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah Tuhan hati kami terfokus, terpusat hanya kepada kehendak Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan-Mu. Pakailah kami semua Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, agar kami boleh melakukan aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami panjatkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Salam, selamat pagi, semangat, Tuhan memberkati kita sekaliannya.